Dari kemarin-kemarin mempersiapkan kegiatan untuk acara besar seperti ini, saya juga berusaha sebaik mungkin ya, ingin menyampaikan dhamma yang terbaik. Setelah saya lihat judulnya, padahal ini judul saya yang bikin sendiri ya. Setelah saya lihat judulnya, saya jadi berpikir, waduh, ada sedikit mengerikan judul ini. Iya. Ternyata judulnya ini mirip dengan grammar bahasa Inggris. Betul ya? Ini past, present, future ya. Ya. Jadi pas saya menyusun bahan, lah ini kok jadi seperti pelajaran bahasa Inggris ya. Ya. Tetapi nanti Bapak Ibu semoga dalam waktu yang tidak terlalu panjang kegiatan kita ini, saya bisa memberikan dhamma untuk Bapak Ibu bawa pulang, yang semoga bisa mengubah hidup Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tepat hari kemarin adalah Hari Raya Maga Puja. Ya, kalau Bapak Ibu ketik di Google ya, Hari Raya Maga Puja 2024, Google itu langsung ngasih tahu 24 Februari 2024. Pada perayaan di hari Maga Puja di zaman Sang Buddha, berkumpul 1250 arahat tanpa diundang. Hari ini mungkin kalau dihitung-hitung dengan panitia dan semuanya, hadir 1250 orang. Yang datang ya, tapi datangnya diundang ya. belum bisa didatang tanpa diundang, belum bisa ya. Ini kerja keras panitia, betul ya Bu ya? Ya. Tapi walaupun demikian, walaupun datang diundang, ini sudah sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pembelajaran. Judulnya adalah Past, Now and Future. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang menebak-nebak apa yang akan saya sampaikan ya. Dan pasti ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, oh ini Bante mau ngajari fokus pada saat ini. Betul ya? Ya, now ya. Dan itu populer sekali diajarkan. Tapi setelah saya renung-renungkan Bapak Ibu, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin Bapak Ibu hanya berpikir saat ini saja. Tidak akan mungkin. Betul ya? Pikiran kita itu pasti balik ke belakang atau maju ke depan. Bapak Ibu mungkin duduk di sini ikut kelas Dhamma, ikut Dhamma Talk. Tapi ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, besok hari Senin ya, masak apa ya? Betul ya? Nah ibu-ibu ini tahu Sri Kandi katanya ya, besok masak apa ya? Atau mungkin ada yang berpikir, oh Bante lagi di Jakarta, saya mau dana makan besok. Betul ya? Ya. Itu sudah future. Jadi itu bergerak dalam pikiran Bapak Ibu. Oleh karena itu, terkhusus hari ini kita akan belajar bagaimana ketika pikiran kita pergi ke masa lalu, kita mengembangkan hal yang baik. Bagaimana ketika pikiran ada di saat ini, kita mengembangkan hal yang baik. Dan bagaimana ketika pikiran sedang berpikir masa depan, kita mengembangkan hal yang baik. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya mau nanya dulu Bu MC ya, Ibu moderator. Ini porsi saya menyampaikan dhamma sampai habis. Betul ya? Baik ya. Sebenarnya ada jeda waktunya. Saya dikasih jatah waktu 50 menit. Nah itu bocorannya. Tapi tidak ada jam Bapak Ibu ya. Saya cari-cari jam dari tadi. Tidak ada ya. Oh gitu, timekeepernya di sana. Oh, tidak apa-apa, lembur saja kita ya.
Selesai jam berapa enggak tahu ya Bapak Ibu ya. Baik. Mari kita mulai Bapak Ibu. Kita berangkat ke masa lalu. Di zaman Sang Buddha ada seorang wanita, namanya adalah Kisa Gotami. Sangat terkenal kisah ini. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, pasang fokus baik-baik, karena kisah ini sangat terkenal. Kisa Gotami ini Bapak Ibu adalah seorang wanita yang lahir di keluarga yang miskin, tapi hatinya sangat baik. Hatinya sangat baik ya. Kemudian dia sangat kurus kering, sehingga dalam bahasa Pali dipanggil Kisa, K-I-S-A. Saya waktu kecil juga kurus kering Bapak Ibu. Tidak tahu kenapa sudah besar ini melebar ya. Ya, saya saking kurusnya waktu kecil, tapi Bapak Ibu mungkin tidak tahu ya, ini bukan bahasa Pali ya. Saking kurusnya saya waktu kecil, saya dipanggil Caike. Artinya ayam kampung. Saking kurusnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Kisa Gotami atau Gotami yang kurus karena kebajikan, karena kebaikan hati, dia menikah dengan seorang suami yang kaya raya. Dan dia berharap hidupnya menjadi sangat bahagia. Tetapi disinilah episodenya dimulai. Ternyata di keluarga yang baru, setelah menikah dia pindah ke rumah suami, dan zaman dulu masih tinggal dengan keluarga besar. Ternyata dia sangat direndahkan ya, dia bertemu dengan mertua yang sangat merendahkan dirinya. Alhasil Kisa Gotami hidup dalam penderitaan, tapi tetap bersabar dan tetap bertahan. Satu ketika dia hamil, kemudian lahir anak laki-laki. Begitu bayi laki-laki ini lahir, disitulah hidupnya berubah ya, karena dikatakan ketika di zaman Sang Buddha, ketika seorang wanita memberikan anak kepada keluarga, dia menjadi wanita yang sempurna. Apalagi yang lahir adalah anak laki-laki, yang sangat dihargai di zaman India dulu. Lalu Bapak Ibu, pelan-pelan dia tidak lagi direndahkan, disayang semua orang ya, jadi menantu idaman ya. Kemudian semuanya baik, sampai satu ketika anak bayinya itu sakit dan sakit. Kemudian naas sekali anak itu meninggal Bapak Ibu. Sebegitu meninggal, Kisa Gotami merasakan dua duka yang sangat mendalam. Saya sendiri sebagai biku Bapak Ibu, saya pernah merenung, apa barangkali penderitaan paling berat di dunia ini? Saya pikir penderitaan paling berat di dunia ini adalah ketika seorang ibu kehilangan anak ya. Ayah kehilangan anak juga sangat menderita, tapi ibu barangkali jauh lebih menderita ya, karena ibu melahirkan dan mengandung selama 9 bulan. Orang tua yang kehilangan anak Bapak Ibu, saya pikir adalah duka yang paling berat di dunia ini. Itulah dialami oleh Kisa Gotami Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dia tahu setelah ini hidupnya akan lebih gawat, akan lebih sengsara dibandingkan sebelumnya. Karena anak bayi itu sangat disayang oleh keluarga besar. Bapak Ibu Saudara, Kisa Gotami tidak bisa menerima dan bahkan menjadi sakit jiwa. Dia gendong anak ini, dia pergi ke tabib-tabib yang terbaik, minta anak ini disembuhkan. Semua tabib yang menerima Kisa Gotami ini dalam hati berpikir, ini orang sudah gila, ini betul, ini orang sudah gila, tidak ada yang bisa ngobatin. Sampai akhirnya dia bertemu tabib yang bijaksana. Tabib ini bilang, ada seorang tabib yang bisa
menghidupkan atau menyembuhkan anakmu. Tabib itu bernama Pertapa Gotama. Pergilah Kisah Gotami mencari Pertapa Gotama. Begitu bertemu Pertapa Gotama atau nama dari Sang Buddha, Sang Buddha melihat dari jauh ibu yang sangat kurus ini menggendong bayi yang telah meninggal. Di situ beliau langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh Pertapa, mohon sembuhkanlah anakku. Oh Pertapa, mohon sembuhkanlah anakku. Di situ Sang Buddha mengatakan, ya, anakmu bisa saya sembuhkan. Kalau Anda sanggup mencari biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami duka, kehilangan seseorang. Bapak Ibu Saudara, saya singkat-singkat cerita ini Bapak Ibu. Kisah Gotami lantas pergi dari rumah ke rumah meminta biji lada. Saya yakin Bapak Ibu, kalau ada orang asing tidak dikenal datang ke rumah Bapak Ibu, sekadar meminta merica, sekadar meminta garam sedikit, pasti Bapak Ibu beri, betul ya? Ya, tidak ada orang yang tidak mau beri, pasti diberi. Hanya meminta sekadar sedikit merica Bapak Ibu. Itu yang dilakukan Kisah Gotami dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Sebegitu dia menerima biji lada, yang dia tanyakan adalah, ada ndak ya di rumah ini orang yang meninggal? Ada enggak duka cita di rumah ini sebelumnya? Semua rumah yang dia datangi Bapak Ibu mengalami duka cita. Ya, dulu kakek saya meninggal. Ya, dulu nenek saya meninggal. Ayah meninggal, ibu meninggal, sepupu meninggal, adik meninggal, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Bapak Ibu Saudara, dari pagi sampai petang tidak menemukan satu rumah pun yang belum pernah mengalami duka cita. Kemudian Kisah Gotami tersadarkan Bapak Ibu, dia kembali ke Sang Buddha dan memahami bahwa ternyata kematian adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, saya memulai dengan cerita yang sedikit seram ya. Cerita yang duka. Kenapa demikian? Karena saya duduk merenung Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan past, apa sebenarnya masa lalu dan apa dampak masa lalu untuk kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, masa lalu itu hanya memiliki dua ciri. Satu, yang dapat menghancurkan Anda. Dan yang kedua, yang dapat memajukan Anda. Ya, masa lalu itu hanya ada dua ciri yang bisa membuat Bapak Ibu terpuruk atau yang bisa membuat Bapak Ibu maju. Apa yang bisa membuat kita terpuruk? Kesedihan, kekecewaan, dendam, betul ya? Dan kebencian dan yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan saya ingin mencari yang paling berat. Apa sih contohnya? Yang paling berat. Dan saya menemukan contohnya dalam kisah hidup Kisah Gotami, kehilangan anak tercinta. Bapak Ibu Saudara, apa pelajaran dari kisah Gotami ini? Setelah bertemu Sang Buddha, dia mengaku kepada Sang Buddha, oh Bante, saya sudah paham. Bante, saya sudah tersadarkan. Dia akhirnya memakamkan anaknya, kembali ke Sang Buddha dan belajar Dhamma. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Kisah Gotami ini mencapai tingkat arahat. Tapi kata pada akhirnya itu tidak serta-merta langsung ya. Pada akhirnya ini menggunakan proses Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat Kisah Gotami setelah tersadarkan, dia akhirnya recovery, membaik dan bahkan mencapai tingkat arahat. Bapak Ibu Saudara,
Tadi telah saya sampaikan, masa lalu itu hanya punya dua ciri yang bisa membuat kita terpuruk dan yang membuat kita maju. Pelajaran pertama sore hari ini, semua hal masa lampau yang membuat kita terpuruk, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dalam bahasa Pali, dalam bahasa Dhamma kita sering mendengar belajar untuk melepas. Ya. Semua Bapak Ibu, semuanya. Bapak Ibu yang hadir di sini lebih kurang 1.250 orang, lebih kurang ya. Saya tidak hitung. Nanti ada yang hitung, silahkan terus lapor ke saya. Saya mengambil cerita yang sangat ekstrim, tapi semoga tidak ada di sini yang berduka seperti halnya kisah Gotami. Tapi saya yakin di dalam hati Bapak Ibu barangkali ada yang menyimpan benci, ada yang menyimpan dendam, ada yang menyimpan kekecewaan, ada yang menyimpan kesedihan. Permintaan saya hanya satu. Begitu nanti Bapak Ibu pulang lewat pintu sebelah kanan, semuanya tinggalkan. Semua masa lalu yang membuat terpuruk, tinggalkan. Tapi kadang-kadang ada yang kreatif Bapak Ibu. Dia berpikir kata Bante, kalau lewat pintu sebelah kanan ini semua harus saya tinggalkan. Saya lewat pintu sana saja. Tidak bisa saya sudah dendam kusumat sama dia. Tidak bisa. Wong saya baca parita saja, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali dia. Tapi Bapak Ibu, hari ini harus tinggalkan. Yang kedua Bapak Ibu, ini ilmu nomor 2. Hari ini kita belajar ilmunya semua 6 Bapak Ibu ya. Dihafal ya, minggu depan keluar ujian. Ya. Yang pertama, semua yang buruk tinggalkan. Yang kedua, see the bright on everything. Artinya apa? Melihat cahaya dalam hal apapun. Artinya apa? Masa lampau kita Bapak Ibu jadikan sebagai guru. Ya. Kalau Bapak Ibu ada masa lampau yang menderita, yang tidak nyaman, yang tidak mengenakkan, itu semua adalah guru. Dan kalau Bapak Ibu bayangkannya dan Bapak Ibu renungkan, pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lampau itu sering membuat kita menjadi kuat. Ya, walaupun kalau terlalu berat itu menjadi trauma. Tetapi Bapak Ibu harus paksa diri ini, paksa mengambil masa lalu sebagai guru. Saya membagi kriteria nomor 2 ini dengan 3 bahasa. Bahasa Inggrisnya, nah ini kan grammar ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu see the bright on everything. Melihat cahaya dalam segala peristiwa. Cari manfaatnya. Sebetapa tidak enaknya pun, ini apa yang bisa saya pelajari. Bahasa damanya Bapak Ibu, mengambil duka sebagai guru. Ini sama, hanya bahasa yang berbeda saja. Kalau Bapak Ibu yang berjiwa modern zaman now, ucapkan see the bright on everything. Bapak Ibu ingin menghafal bahasa Dhamma, ambil duka sebagai guru. Tapi ini juga sebenarnya sudah tradisi orang Indonesia Bapak Ibu. Namanya apa? Ilmu untung. Apa saja selalu untung Bapak Ibu. Jatuh dari motor, untung ndak mati. Betul ya? Untung kamu ndak mati, ya. Kamu cuma luka-luka saja kamu sudah untung itu. Sudah jatuh Bapak Ibu, kakinya patah satu, untung yang patah cuma satu, ya. Coba kalau 2 gimana jalannya? Selalu untung Bapak Ibu ya. Ini sudah karakter orang Indonesia. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya mirip dengan see the bright on everything. Tapi jangan dicari untungnya saja, petik sebagai pelajaran. Bapak Ibu Saudara, saya paham bahwa kadang-kadang
pengalaman buruk masa lampau terlalu kuat, ya, terlalu kuat sampai berpengaruh dalam hidup kita. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini silahkan cari sendiri. Dulu ada sebuah acara di Amerika sangat terkenal, namanya Oprah. Ada yang tahu? Ada ya, Oprah Winfrey, sangat terkenal. Dia pernah mengundang seorang ahli past life regress yang bisa menghipnosis seseorang masuk ke kehidupan lampaunya. Namanya Dr. Brian Weiss. Dan dalam cerita itu, dalam acara itu, Dr. Brian Weiss ini menceritakan satu pengalaman pasien dia yang paling berkesan, yang paling unik, yaitu ada seseorang yang trauma dengan semua hal yang lancip, ya. Jadi kalau dia melihat apapun yang lancip seperti ini, ya, ujung dari taplak, ujung dari apapun, kalau lancip ini dia benar-benar ketakutan. Saking takutnya itu bisa pingsan, ya. Jadi bukan sekedar takut, tapi takutnya itu bisa sampai pingsan. Lalu di past life regress, dihipnosis mundur ke kehidupan lampau. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dulu orang ini adalah orang suku pedalaman. Dan ketika berperang, dia ditusuk dengan tombak dari belakang. Lalu ujung dari tombak itu keluar tepat di antara dua matanya. Dan sambil melihat ujung dari tombak itu, orang ini meninggal, Bapak Ibu. Bayangkan betapa mengerikannya itu, sampai-sampai terbawa ke kelahiran yang berikutnya. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini punya, ada, tidak semua, tapi ada orang yang punya rasa takutnya sendiri-sendiri, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Mungkin ada Bapak Ibu yang takut ketinggian. Saya sangat senang ketinggian. Aneh ya, makin tinggi makin senang. Awas Bante nanti jatuh. Enggak apa-apa gitu. Umatnya yang takut Bapak Ibu ya. Tapi saya takut melihat lautan yang luas. Enggak tahu kenapa. Dan waktu saya kecil saya selalu takut tenggelam. Ya. Tetapi sekarang rasa takut itu sudah mulai pudar ya. Sudah mulai pudar. Bapak Ibu Saudara, kadang masa lampau kita yang terlalu kuat, trauma tersebut bisa terbawa sampai kehidupan saat ini. Terus bagaimana solusinya Bante? Solusinya salah satunya adalah mengembangkan ketenangan. Nanti kita akan masuk ke bagian kedua. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir dari past, masa lalu. Bapak Ibu jangan lupa kita belajar 2 pelajaran mengenai masa lalu. Semua masa lalu yang membuat kita terpuruk, tinggalkan dan ambil masa lalu sebagai guru. Ada seorang yang sangat terkenal Bapak Ibu, namanya adalah Charlie Munger. Kalau Bapak Ibu tahu, salah satu orang terkaya di dunia namanya Warren Buffett, Bapak Ibu ya. Saya mengenal Warren Buffett cukup baik ya. Warren Buffett tidak kenal saya, Bapak Ibu. Dia punya partner bisnis yang mereka selalu berdua, namanya adalah Charlie Munger. Satu ketika Charlie Munger memberi nasihat, karena mereka berdua sering memberi seminar Bapak Ibu. Salah satu nasihatnya adalah, jangan pernah mau hidup dengan berpikir sebagai korban. Ini memang bukan pesan Dhamma Bapak Ibu, ini pesan dari Charlie Munger. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, jangan hidup sebagai korban. Artinya apapun yang terjadi pada kita, kita harus move on. Kita harus keep going. Walaupun tidak menyenangkan, walaupun bosnya galak, walaupun sistemnya jelek, walaupun Anda itu direndahkan, apapun Bapak Ibu, jangan hidup sebagai korban. Lalu Charlie Munger menambahkan, bahkan bila anak Anda meninggal, Anda pun jangan hidup sebagai korban. Move on. Dan ternyata Charlie Munger yang mengatakan ini, anaknya sendiri dulu bertahun-tahun yang lampau meninggal karena kanker ya. Jadi saya memberi nasihat ini mengambil petikan Charlie Munger ya. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami di kehidupan lampau, Bapak Ibu jangan mempunyai mental sebagai seorang korban ya.
Semuanya sudah berlalu, Bapak Ibu membuat lembaran-lembaran baru. Mari kita masuk lembaran baru. Kita maju ke now. Bapak Ibu Saudara, pembahasan mengenai now Bapak Ibu, present moment, momen saat ini. Saya akan membuka dengan sebuah cerita yang sangat saya sukai. Bapak Ibu Saudara, di Thailand ada seorang guru yang sangat terkenal. Namanya adalah Achan Chah. Ya. Hampir semua orang mengenal Achan Chah. Beliau membuka wihara yang khusus untuk orang asing. Namanya Wat Pa Nanachat. Nanachat itu bahasa Thailand, artinya internasional. Wat itu wihara, Pa itu hutan, Nanachat artinya internasional. Di sana Bapak Ibu Saudara banyak biku-biku dari barat belajar dhamma di sana. Ini saya ambil dari salah satu buku yang ditulis ya, apakah oleh Achan Brahm atau oleh Achan Chah. Satu ketika ada seorang biku barat diminta memindahkan pasir. Karena di sana sering sekali ada pembangunan Bapak Ibu. Tapi pada saat itu instruksinya itu sering keliru Bapak Ibu. Jadi di sini ada tumpukan pasir yang banyak. Dimintalah pasir ini untuk dibawa ke belakang, jauh di belakang sana. Dengan kereta sorong mereka ambil pasir itu, kemudian mereka bawa ke belakang. Prosesnya adalah 3 hari Bapak Ibu, memindahkan pasir dari depan ke belakang. Selesai dipindahkan Bapak Ibu, ternyata gurunya keliru. Ternyata pasir itu harusnya di depan, bukan di belakang. Dimintalah mereka untuk pindahkan lagi ke depan Bapak Ibu. Prosesnya adalah 3 hari. Lalu keliru lagi. Ya, ternyata perlunya di belakang. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk di sini pernah mengalami cerita mirip-mirip begini. Tapi bukan pasir ya, entah apa itu ya. Kadang-kadang disuruh antar, kamu antar itu barangnya ke Pluit. Sudah sampai Pluit, oh rupanya mau dipakai di BSD. Balik lagi ya. Sudah tiba di BSD, oh rupanya mau di Pluit ya, jalan lagi ke Pluit Bapak Ibu. Lalu di kali ketiga ini, biku muda itu sudah nggak tahan Bapak Ibu. Sudah nggak tahan. Ini mau berapa kali ini mindahin pasir? Ini mau berapa kali? Sehingga proses yang ketiga kali itu memindahkan pasir sembari marah-marah dalam hati Bapak Ibu. Di situ Achan Chah mengetahui dan Achan Chah memberi nasihat. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu ingat nasihat ini. Ini sampai ke belakang terdengar ya. Nah, luar biasa ya. Ini pesan yang penting Bapak Ibu. Semoga semuanya fokus. Ketika hal seperti ini terjadi pada Bapak Ibu, ingat cerita pasir ini ya. Achan Chah mengatakan, coba kalau ada tumpukan pasir yang besar sekali, dan tumpukan pasir ini perlu dipindahkan dari depan ke belakang selama 2 minggu, dan saya yang meminta kalian melakukan itu, apa kalian dengan bahagia memindahkan pasir itu? Oh ya tentu Bante, karena sang guru yang minta, betul ya? Ya, para biku itu kami sangat menghargai para guru, para senior, dengan senang hati melakukannya. Lalu Achan Chah mengatakan, nah apa bedanya dengan Anda bekerja setelah 6 hari, Anda diminta untuk memindahkan pasir ini lagi selama 3 hari. Bapak Ibu tahu bedanya apa? Sama-sama memindahkan pasir, betul ya? Dari depan ke belakang. Tapi kalau prosesnya adalah 2 minggu, tidak bolak-balik, tidak marah. Tapi kalau prosesnya sudah 2-3 kali keliru, jengkelnya minta ampun, betul? Achan Chah mengatakan, itu karena yang jengkel itu pikiran Anda.
Itu karena Anda meletakkan pikiran Anda pada kekeliruan itu. Padahal kalau Anda bisa menenangkan dan mendamaikan pikiran, mengangkat pasir ya mengangkat pasir, maka pikiran yang menjadi kacau itu akan mereda. Mengangkat pasir menjadi proses yang normal saja. Bapak Ibu Saudara, ini sedikit filosofis. Bapak Ibu perlu merenungkannya, ya. Apa perbedaannya? Sama-sama membawa pasir dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Perbedaannya adalah bagaimana pikiran kita, rewel atau tidak rewel. Kalau Bapak Ibu menemui hal seperti ini, gunakanlah pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini. Hentikan pikiran yang rewel itu dan fokus pada apa yang dikerjakan saat ini. Tidak gampang, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa melakukannya. Lalu biku muda itu mendengar nasihat ini, lalu dia berpikir, membawa pasir sekedar membawa pasir. Ya, dia bawa karena pasir itu perlu untuk dibawa dari posisi A ke posisi B. Kesalnya itu turun Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, semua bentuk kekecewaan itu hanya ada di masa lampau. Dan semua bentuk kekhawatiran itu adanya di masa depan. Saya ulangi Bapak Ibu, semua bentuk kekecewaan itu adanya di masa lampau, dan semua bentuk kekhawatiran itu adanya di masa depan. Keadaan batin yang paling damai adalah di saat ini. Inilah yang akan kita pelajari yang sangat penting di bagian kedua. Ya, saya ingin tanya, oh itu ada timernya ya? Sisa 22 menit. Boleh ya? Bapak Ibu Saudara, sisa 22 menit ya. Saya minum sedikit dulu ya. Mari Bapak Ibu fokus. Selanjutnya pelajaran sangat berharga mengenai saat ini. Bapak Ibu Saudara, kapanpun Bapak Ibu merasa stres, saya menganjurkan untuk mengembangkan mindful breathing yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Ketika Bapak Ibu stres, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Tidak harus menutup mata Bapak Ibu, membuka mata juga bisa. Kenapa Bante? Kenapa hanya dengan sekadar nafas Bante, batin saya itu bisa jadi lebih nyaman? Kenapa ya Bante? Kadang-kadang hanya 1-2 nafas Bante, marah saya langsung berkurang. Saya baru dapat testimoni Bapak Ibu, katanya orangnya hadir ya, tapi namanya saya rahasiakan ya. Saya dichat oleh seorang umat kemarin malam, Bante, saya nonton di YouTube-nya Bante, saya belajar nafas masuk, nafas keluar. Terus Bante, saya kan naik motor ya Bante, tiba-tiba saya itu disenggol mobil dari belakang Bante, bruk gitu. Saya sudah mau marah Bante, tiba-tiba saya ingat nafas masuk, nafas keluar. Iya, ini beneran ada chatnya ini. Bante luar biasa Bante, marah saya langsung habis Bante. Terus saya bilang sama orangnya, ndak apa-apa. Terus dia jalan. Wah Bante, Dhamma sungguh luar biasa. Ini tulisan dari bapak tersebut. Bante, besok saya hadir Bante di Dhamma Talk-nya. Sampai jumpa besok Bante. Ndak tahu orangnya di mana, ya. Bapak Ibu Saudara, kapanpun Anda merasa tidak nyaman dalam batin, nafaslah yang tenang, rileks dan mendalam. 2 kali cukup.
nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu menunggu bus, menunggu pesawat, menunggu kereta api, ya, menunggu suami, istri, anak, mertua, menantu, kok belum datang-datang? Nafas masuk, nafas keluar, ya. Tapi ini juga jadi senjata makan tuan. Ya, saya pernah mau dijemput umat jam 6 sore, nggak datang-datang Bapak Ibu. Betul? Saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Lalu umatnya chat saya, Bante, mohon maaf Bante, kami telat. Nanti kami datangnya 18.30. Bante silakan nafas masuk, nafas keluar dulu. Iya. Dan itu real chat ya. Sebenarnya kepengen juga saya tampilkan di situ ya. Ya, tapi jangan nanti viral kemudian orangnya jadi merasa tidak nyaman. Saya juga harus Bapak Ibu ya, nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 saya banyak memberikan nasihat ini di banyak tempat. Jadi silakan Bapak Ibu cari rekaman-rekaman Dhamma yang sebelumnya. Karena waktu saya tidak banyak, saya ingin paparkan yang lain. Saya pribadi tidak ada channel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube, itu semua itu kutipan orang dan direkam oleh wihara-wihara. Mungkin ya kalau nanti saya penuh semangat dan ada waktu, tahun ini mungkin saya akan membuat channel sendiri supaya kurikulum pelajarannya itu bisa runtut. Karena selama ini begitu random ya. Nanti akan saya usahakan. Bapak Ibu Saudara, yang hari ini ingin saya sampaikan, semoga ini menjadi puzzle yang Bapak Ibu temukan mengenai meditasi. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kalau kita bermeditasi nafas masuk, nafas keluar, yang disebut anapanasati, saya yakin yang di ruangan ini banyak yang sudah mempraktikkan. Harapan kita, pikiran kita tidak mengembara lagi, betul? Betul ya? Harapan kita, pikiran tidak mengembara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran Bapak Ibu tidak mengembara, Bapak Ibu tidak ngobrol dengan diri sendiri, Bapak Ibu tidak mengimajinasikan hal-hal gambaran-gambaran selama barangkali 1 jam atau bahkan lebih, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya adalah pencapaian jana tingkat kedua yang disebut lenyapnya witaka dan wicara. Bagi Bapak Ibu yang belum familiar, tidak apa-apa, ikut saja dulu ya. Artinya itu adalah pendalaman meditasi yang sangat mendalam. Arti lainnya, kadangkala saya mendapat pertanyaan dari umat. Coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah ingin bertanya pertanyaan ini kepada biku? Pertanyaannya adalah, Bante, kenapa ya kalau saya meditasi pikiran saya masih mengembara, Bante? Betul? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Kenapa ya Bante, mau disuruh diam, fokus pada objek, kok susah ya Bante? Bapak Ibu tahu, saya akan menjawab seperti ini. Iya Pak, iya Bu, perlu proses, perlu waktu. Tapi ada yang tidak saya ungkapkan dalam hati. Ya iya, kan belum jana kedua. Betul ya? Karena sebenarnya lenyapnya witaka wicara atau pikiran yang mengembara secara total, lenyap 1 jam 2 jam, itu adalah pencapaian jana kedua. Tips meditasi terbaik semoga yang bisa Bapak Ibu bawa pulang hari ini adalah, sebenarnya dalam meditasi itu bisa terjadi 3 hal. Yang pertama, pikiran mengembara untuk waktu yang cukup lama. Namanya apa Bapak Ibu? Melamun. Betul? Betul ya? Niatnya apa? Nafas masuk, nafas keluar. Setelah 20 nafas, minggu depan mau ke safari. Betul ya? Oh, ajak anak ini, kalau minggu besok kan damatok Bante Abijato, minggu depan ke safari. Pikirannya sudah di safari Bapak Ibu, 10 menit lagi baru pulang. Itu namanya apa? Melamun. Orang bermeditasi itu bisa melamun. Yang kedua, tidak melamun. Pikiran tidak mengembara selama 1-2 jam. Itu kita sebut jana kedua. Betul ya? Kalau begitu, bagi seorang pemula yang belum mencapai jana kedua,
maka mereka akan mengalami diantaranya. Apa diantaranya itu? Bapak Ibu masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar, tapi tidak melamun. Kalau sampai melamun, tidak tahu nafas masuk, nafas keluar. Coba, ini pertanyaan saya, Bapak Ibu jawab dalam hati. Pernah tidak Bapak Ibu mengamati nafas masuk, nafas keluar, tetapi ada pikiran yang ngomong, dan kedua itu terjadi bersamaan? Pernah? Itulah proses yang sudah benar di tahap awal. Ya. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Walaupun ada pikiran yang ngomong, atau Bapak Ibu membayangkan hal-hal, tetap pertahankan nafas masuk, nafas keluar. Pelan-pelan yang mengembara itu akan melemah, tapi tidak hilang secara sepenuhnya. Kalau hilang pun nanti mungkin balik lagi. Itulah proses pada tahap awal. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, Bante, kenapa ya kalau saya bermeditasi pikiran saya mengembara? Jawabannya adalah itu adalah proses awalnya. Tugas Anda adalah mempertahankan, jangan melamun. Begitu ya? Mengamati nafas masuk, nafas keluar. Pikiran menjadi tenang dan damai. Itulah now untuk pelajaran kita sore hari ini. Mempertahankan momen saat ini dengan meditasi ketenangan. Saya yakin Bapak Ibu bisa mempraktekkannya. Saya juga dapat testimoni kemarin. Ada umat yang cerita ke saya, Bante, dulu saya takut sekali meditasi, karena katanya kalau meditasi harus 1 jam, harus setengah jam, kalau enggak hitung. Saya ketakutan Bante. Tapi setelah saya dengerin ceramah Bante di YouTube, kata Bante Abijato, 5 menit ya sudah. Kalau bisa 5 menit, 5 menit dulu. Bagi yang bisa 10 menit, 10 menit dulu. Sampai kita menyenangi meditasi. Lama-lama meditasi itu akan berkembang. Ternyata kemarin saya dapat real testimoni. Ada ibu-ibu yang mengatakan dia beneran meditasi mulai dari 5 menit saja. Dan hari ini dia sudah bermeditasi 1 jam. Saya tidak tahu orangnya datang atau tidak. Silakan beri tepuk tangan semangat secara online. Bapak Ibu Saudara, kedamaian adalah kemewahan yang tidak bisa Anda beli dengan uang. Itu quote untuk now. Kedamaian adalah kemewahan yang tidak bisa Bapak Ibu beli dengan uang. Bapak Ibu ingin damai, atur pikiran, manage pikiran. Manage pikiran kita berhubungan dengan masa lalu, saat ini, dan masa depan. Yang masa lalu sudah kita pelajari tadi. Yang masa saat ini adalah bermeditasi. Sekarang kita masuk bagian terakhir, future Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, ini 11 menit terakhir. Setelah itu kita tanya jawab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan, masa depan seperti apakah yang ingin Bapak Ibu miliki? Saya yakin bagi orang bijaksana, dia akan menjawab yang seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu setuju, maka jawaban kita benar semua. Apakah Bapak Ibu mau masa depan yang penderitaannya berkurang dibandingkan saat ini? Mau ya. Artinya masalah kita berkurang. Apakah Bapak Ibu mau masa depan yang lebih bahagia? Mau ya. Semuanya pasti mau. Dan apakah Bapak Ibu mau masa depan yang lebih damai dan bijaksana? Mau. Dan inilah nasihat Sang Buddha ketika beliau memberikan nasihat pada hari raya Magha Puja. Beneran, nasihat beliau adalah kurangilah penderitaan, tambah
kebahagiaan. Capailah tingkat-tingkat kesucian. Tapi bahasa beliau tidak begitu. Bahasa beliau adalah janganlah berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu Saudara, dua bagian mengenai future yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saya susun pelajaran saya Bapak Ibu. Mengenai masa lampau ada 2 poin, mengenai saat ini ada 2 poin, mengenai masa depan ada 2 poin. Semuanya 6 poin. Kalau sudah lupa ya sudah ya. Nanti saya ulang lagi di kesimpulan. Tapi apa 2 poin mengenai masa depan Bapak Ibu? Yang pertama, kurangi penderitaan, tambah kebahagiaan, capailah keberkahan-keberkahan dan tingkat kesucian. Yang tadi saya sampaikan. Dan poin yang kedua adalah hidup yang menuju terang. Saya akan bahas yang pertama dulu Bapak Ibu. Dulu sebelum mencapai tingkat kebudaan, Sang Buddha memiliki, bukan Sang Buddha, Pertapa Gotama. Kalau kita panggil Sang Buddha, beliau sudah mencapai kesempurnaan. Ketika beliau masih seorang Pertapa Gotama, beliau pernah belajar dengan 2 guru yang sangat terkenal, Alara Kalama dan Udakara Maputa. Ya, ini banyak yang tahu ya. Berarti di sini yang hadir ini pada senang belajar dhamma Bapak Ibu ya. Alara Kalama, ya sadu. Dan Udakara Maputa. Bapak Ibu Saudara, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau teringat bahwa orang yang paling gampang mencapai arahat harusnya adalah 2 guru ini, karena mereka telah mencapai meditasi tingkat yang tinggi. Tapi alhasil guru tersebut kedua-duanya sudah meninggal Bapak Ibu, dan bahkan tidak mencapai Sotapanna atau kesucian tingkat pertama. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang kurang dari 2 guru tersebut? Yang kurang Bapak Ibu adalah mereka belum mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Ya, hanya itu saja. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika 5 pertapa penyiksa diri mendengar ceramah Dhammacakka Pavattana Sutta, Bante Mahakondanya mencapai Sotapanna. Sang Buddha memberikan Anatta Lakhana Sutta, dan 5 pertapa penyiksa diri mencapai tingkat arahat. 2 sutta Bapak Ibu, 5 pertapa ini mencapai tingkat arahat. Artinya mereka yang telah berlatih lama mengembangkan pikiran. 5 pertapa penyiksa diri ini sudah sejak waktu yang lama mereka mengembangkan meditasi. Begitu diberikan dhamma sejati, mereka akan mencapai tingkat kesucian. Dan itulah yang kurang dari 2 pertapa yang hebat, Alara Kalama dan Udakara Maputa. Bapak Ibu Saudara, bagian yang sangat penting agar Bapak Ibu punya masa depan yang penuh berkah dan menuju pada tingkat kesucian, penuh berkah dan menuju pada tingkat kesucian, adalah senang mendengarkan dhamma. Tambahkanlah dhamma dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta sering macet Bapak Ibu, itu download ceramah dhamma dalam bentuk MP3, puter di mobil Bapak Ibu. Ya, itu adalah cara terbaik menghadapi kemacetan. Ya, itu namanya macet untung. Kalau macet ya dengerin dhamma gitu ya. Ya, itu namanya macet untung Bapak Ibu. Puterin video dhamma. Karena dhamma yang diberikan, diturunkan dari waktu ke waktu, dari zaman Sang Buddha sampai hari ini, itu membawa kita pada keberkahan dan tingkat kesucian. Bapak Ibu Saudara, saya hanya memberikan 2 pesan untuk hal ini, untuk mempraktekkan kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Yang pertama, senang mendengarkan dhamma. Yang kedua, praktik sesuai Manggala Sutta. Praktik sesuai Manggala Sutta.
Saya kemarin datang dari provinsi lain ya, tidak saya ceritakan detailnya. Tapi ada satu keluarga yang luar biasa. Papanya selalu mengulang untuk anaknya, yang penting hidup sesuai Manggala Sutta. Beneran, cuma itu tok. Yang penting hidup sesuai Manggala Sutta. Yang penting hidup sesuai Manggala Sutta. Anaknya sudah hafal semua. Bante, apa sih Manggala Sutta? Nanti Bapak Ibu pulang cari di Parita Biru, Manggala Sutta. Atau yang tidak ada Parita Biru, pulang dari sini download My Parita. Ya, saya tidak di endorse ya. Tidak tahu juga siapa yang bikin My Parita. Tapi silakan download My Parita, cari di bagian berkah Manggala Sutta. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya baca itu Manggala Sutta pelan-pelan. 38 berkah. Sungguh luar biasa orang tua ini. Ternyata dalam Manggala Sutta itu sudah lengkap semua. Dana, sila, samadhi, panya. Jadi anak berbakti, jadi orang tua yang baik, pintar mencari nafkah, banyak pengetahuan, budi pekerti, dapat semua Bapak Ibu. Jadi ini papanya ini bijaksana sekali. Anaknya bagus semua Bapak Ibu. Saya sih tidak punya anak, jadi saya nggak bisa praktekkan. Jadi saya minta Bapak Ibu yang praktekkan nanti ya. Nah, nanti sudah sukses lapor ke saya. Praktek hidup sesuai Manggala Sutta. Senang mendengarkan dharma, senang praktik sesuai Manggala Sutta, keberkahan masa depan pasti menjadi milik Anda. Anda adalah seorang pemenang bila mempraktikkan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagian yang terakhir. Tapi sisa 3 menit ya. Ini namanya ceramah ngebut ya. Hidup menuju terang. Apa artinya hidup menuju terang? Sang Buddha mengatakan kehidupan manusia itu hanya ada 4 arah. Dari gelap menuju terang, dari terang menuju terang, dari terang menuju gelap, dari gelap menuju gelap ya. Dari gelap menuju terang, lahirnya tidak baik, kehidupannya sulit. Tetapi mempraktikkan moral, mempraktikkan dhamma, hidup menjadi terang. Dari terang menuju terang, sudah baik jadi lebih baik. Ya, lahir di keluarga yang baik, rukun, orang tua sayang anak, anak juga berbakti, tapi senang datang ke wihara, ikut grup ini Yayasan Paramita Sukha. Nah, ini namanya terang menuju terang ya. Nah, ini di endorse Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dari terang menuju gelap. Ada orang itu lahir hidupnya baik, tapi dia bawa hidupnya menuju ketidakbaikan. Dan yang keempat, dari gelap menuju gelap. Ini namanya amsyong. Sudah hidupnya gelap, dia bawa ke gelap. Bapak Ibu Saudara, hiduplah menuju terang. Tahun lalu kita bikin Dhamma kelas di sini, pembicaranya 4 orang, yang muda, yang bersinar. Sesungguhnya ada satu cerita ingin saya sampaikan Bapak Ibu, tapi waktunya tidak cukup karena pembicaranya 4, betul ya? Sudah nyangkut di sini Bapak Ibu. Pengen saya ceritakan tapi waktunya habis. Ini nyangkut 1 tahun Bapak Ibu. Pokoknya hari ini harus saya ceritakan ini ya. Harus saya ceritakan. Ya. Nyangkut setahun Bapak Ibu. Semoga ini menjadi motivasi untuk Bapak Ibu berbuat kebajikan. Ini menutup ya. Saya nggak lihat jam lagi. Karena kalau lihat jam itu 50 detik itu, saya nggak lihat lagi. Ya. Bonus ya. Ya. Ini kisah yang sangat inspiratif. Namanya adalah Bapak Pai Fang Li. Pai Fang Li. Ada seorang kakek bekerja sebagai pedicab ya, tukang becak. Dan di Tiongkok itu tukang becak itu berat karena nariknya pakai tangan, betul ya? Ya, dorongnya pakai tangan, tidak pakai kayu. Di umur 74, kakek Pai Fang Li ini berpikir saatnya pensiun. Karena anak-anaknya sudah cukup mapan dan sudah cukup besar. Dia punya tabungan. Kalau dirupiahkan itu beberapa puluh juta. Cukup dah. Pulang dah ke kampung. Toh kalau di kampung itu kan hidup itu ndak boros. Betul ya? Umur 74 dia mau santai tinggal dengan anaknya.
Pulanglah dia ke kampung halaman namanya Hebei. Saya belum pernah ke Hebei, ya. Pulanglah dia ke Hebei. Begitu dia pulang ke sana Bapak Ibu, ini real story ya, tidak saya karang. Begitu dia pulang ke Hebei, setelah beberapa waktu dia lihat kok banyak anak-anak tidak sekolah ya. Dan dia berpikir karena dia sendiri sekolahnya tidak tinggi, hari ini dia harus mendorong becak mati-matian demi menghidupi anak istri. Dia tidak mau anak-anak itu nanti seperti itu. Dia kumpulkan anak-anak itu Bapak Ibu, dia daftarkan ke sekolah. Dia bayarin semuanya pakai uang pensiunnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kalau cuma ngedaftarin itu tidak cukup. Uang sekolah harus dibayar setiap bulan, betul ya? Dan keluarga anak tersebut itu tidak mampu. Akhirnya kakek ini kembali ke kota Tianjin untuk kembali menjadi tukang becak di umur 70-an, untuk menyekolahkan anak-anak yang dia sendiri tidak kenal Bapak Ibu. Mulailah dia kembali bekerja sebagai tukang becak, dan rajinnya minta ampun. Dia hampir menunggu di tempat yang ramai hampir 24 jam. Dalam artian kalau tidak ada penumpang dia tidur di atas becak. Bapak Ibu Saudara, akhirnya banyak sekali anak-anak yang disekolahkan oleh Pai Fang Li. Saya juga berharap Bapak Ibu pulang dari sini baca kembali kisah Pai Fang Li. Tulisannya pakai B, Baifangli. Dia cicil Bapak Ibu, dia bayar uang sekolah dari waktu ke waktu. Sampai-sampai kalau masih ada waktu, dia jual snack. Dia bikin kedai kecil, dia jual snack. Sampai tahun 2005 Bapak Ibu, dia berdana seperti itu sampai umur 90 tahun. Dari umur 74. Dan Bapak ini setelah meninggal mendapatkan gelar satu di antara 10 orang yang paling menyentuh hati rakyat Tiongkok sepanjang masa. Satu di antara 10 sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, di umur 90 dia datang ke sekolah. Dia berdana 600 yuan. Silakan Bapak Ibu kali sendiri dengan rate hari ini ya. Ya, 600 yuan Bapak Ibu, sambil ngomong ke gurunya, saya sudah tidak sanggup, ini dana saya yang terakhir. Karena dia sudah sakit paru-paru, 2 tahun kemudian dia meninggal Bapak Ibu. Setelah dia meninggal, baru semua anak yang pernah dibayar sama Acek Pai Fang Li, kakek Pai Fang Li ini, semuanya berkumpul Bapak Ibu. Totalnya adalah 300 anak miskin. Dan berapa banyak dana yang dia berikan sepanjang hidup? 350.000 yuan. Saya catat Bapak Ibu dalam bentuk dolar supaya Bapak Ibu tahu jumlahnya. Bapak Ibu Saudara, kakek Pai Fang Li berdana 54.958 dolar Amerika. Ya, 54.000. Berapa itu Bante? Silakan tanya ke money changer terdekat. Ya, kalau dikali 15.000 saja, 50.000 sudah 750 juta. Ya, ini 54.958, berarti sekitar 55.000 dolar Bapak Ibu. Ya, kali 15 saja 750 tambah 75, 825, tambah sedikit 850. Ya, karena rate-nya sudah mau 16.000, tambah lagi ya. Ya, hampir-hampir 1 M lah ya, cincai lah ya. Ya, sekitar 800 jutaan sampai 900 jutaan. Bapak Ibu Saudara, semua dana ini adalah keringat yang susah payah dikumpulkan kakek Pai Fang Li. Inilah contoh hidup Bapak Ibu yang bagi saya dari gelap menuju terang, atau bahkan Bapak Ibu bisa mengatakan dari terang menuju terang. Untuk menenun masa depan yang indah, senang mendengarkan dhamma, praktik sesuai Manggala Sutta, dan banyak berbuat kebajikan. Kalau kakek Pai Fang Li ini hidupnya begitu sulit bisa berdana sebanyak ini,
Saya yakin Bapak Ibu yang di sini tidak ada yang tukang becak dorong, tidak ada. Nah, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, selamat berbuat kebajikan. Anumodana untuk semuanya.